Manchester City tampil superior saat melawan Manchester United pada lanjutan Liga Inggris. The Citizen dinilai tak perlu bekerja keras untuk membenamkan setan merah. Saat bertanding di Etihad Stadium pada Minggu malam, City menang 4-1 atas MU. Tim asuhan Pep Guardiola mendominasi pertandingan. Manchester City unggul 2-1 pada babak pertama. Kevin De Bruyne sudah membobol gawang MU pada menit ke-5. Jadon Sancho membalas untuk MU pada menit ke-22. Di sisa pertandingan, City membukukan sebanyak 3 gol lagi. Kevin De Bruyne membukukan 1 gol lagi pada menit ke-28. Riyad Mahrez membukukan gol sisanya pada menit ke-68 dan saat laga memasuki masa injury time. Manchester City mampu tampil dominan dalam pertandingan dengan MU. Situs resmi Liga Inggris mencatat City melakukan penguasaan bola sebesar 69,3% penguasaan bola. MU bisa diredam City dengan cuma 5 shoot dan 2 on target. Di sisi sebaliknya, City mampu melepaskan 24 percobaan, 10 mencapai tepat sasaran. Ex pemain MU dan Manchester City, Peter Schmeichel, menyebut bahwa laga ini menunjukkan perbedaan kualitas Manchester City dengan MU. City dinilai tak perlu bekerja keras untuk membenamkan Manchester United. Laga ini menjadi refleksi yang baik. Perbedaan kualitas dan keinginan untuk mengerjakan apa yang harus dilakukan terlihat jelas, kata Schmeichel, seperti dikabarkan oleh BBC. Manchester City sungguh luar biasa, tapi mereka tak harus bekerja terlalu keras untuk itu, dan itu sangat merugikan untuk United, kata dia menambahkan. Manchester City membantai Manchester United 4-1, tapi manajer Pep Guardiola tetap respect kepada setan merah yang menurutnya sudah cukup menyusahkan. Manchester City melawan Manchester United tersaji dalam derby Manchester di lanjutan Liga Inggris pada Minggu malam. The Citizen amankan 3 poin dengan kemenangan 4-1. Kevin De Bruyne bawa City unggul duluan di menit ke-5. Jadon Sancho samakan kedudukan di menit ke-22. Namun De Bruyne kembali catatkan namanya di papan skor pada menit ke-28. Di babak kedua, tuan rumah menggila. Riyad Mahrez bikin 2 gol dan memantapkan kemenangan Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan respect kepada Manchester United. Baginya setan merah sudah cukup menyulitkan di babak pertama, plus tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Di babak pertama, kami kesulitan membangun serangan terutama di sisi sebelah kiri. Barulah di babak kedua, kami tampil lebih baik, ujarnya seperti dilansir dari BBC. Ralf Rangnick mampu menularkan mentalnya kepada para pemain. Walau tanpa Cristiano Ronaldo, mereka bisa menekan kami. Pep Guardiola menjelaskan, timnya bermain sesuai apa yang ia inginkan, terutama di babak kedua. Ketika Manchester City tanpa ampun memborbardir Manchester United. Lihat saja statistik di babak kedua. Manchester City unggul dalam penguasaan bola sampai 71% dan tidak membiarkan setan merah melepas satu pun shot on target. Rasa hormat saya kepada Manchester United untuk kualitas mereka. Namun kami bermain dan bergerak lebih bagus, tutup Guardiola. Kevin De Bruyne menginspirasi kemenangan fantastis Manchester City di derby menghadapi sang tetangga Manchester United. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola menghancurkan skuad Ralf Rangnick 4-1. Di pertandingan ini, superstar Belgia tersebut mencetak sepasang gol saat laga baru menginjak menit ke-5. De Bruyne langsung menyentak anak-anak setan merah dengan gol pembukanya. Namun 17 menit berselang, Jadon Sancho menetralkan keadaan. Tak butuh waktu lama, memasuki menit ke-28, De Bruyne mencetak gol keduanya untuk kembali membuat skuad Guardiola berada di depan. Di titik ini laga sepenuhnya jadi milik The Citizen. Selepas jeda, Riyad Mahrez menambah penderitaan The Red Devil, juga lewat brace yang dibuat olehnya, masing-masing di menit ke-68 dan di penghujung pertandingan. Kemenangan ini kian membuat City perkasa di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan torehan 69 poin, menciptakan spasi namangka dengan Liverpool selaku runner-up. Adapun Manchester United, mereka tertahan di posisi kelima dengan perolehan 47 poin.
Selepas laga, Opta membeberkan rekor spesial yang dibuat Kevin De Bruyne. Sang playmaker tercatat, sejak mengawali musim lalu, dia sudah memproduksi total 37 tembakan menghadapi Manchester United di Liga Premier. Dari 37 tembakan itu, 17 berupa murni shoot dan 20 menghasilkan peluang yang tercipta. Menurut Opta, catatan itu adalah terbanyak dilakukan oleh seorang pemain menghadapi satu tim dalam periode ini. Bisa dibilang, De Bruyne justru tampak begitu menikmati permainannya ketika melawan tim sekelas Manchester United ketimbang lawan-lawan klub mediocre. Di urutan kedua, bintang Manchester United Bruno Fernandes paling menikmati menghadapi satu tim dalam periode ini ketika melawan Aston Villa, di mana dia membuat 36 tembakan. Di tempat ketiga, ada superstar Liverpool Sadio Mane yang membuat 32 tembakan di periode ini kala timnya meladeni Burnley. Pada saat Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas Manchester United tadi malam, Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez menjadi pahlawan bagi timnya. Kedua pemain tersebut mencatatkan brace yang membantu City mengamankan poin sempurna dan memantapkan posisi mereka di pucuk klasemen. Namun Pep Guardiola secara khusus justru memuji performa Phil Foden yang tampil sebagai penyerang tengah dalam skema false nine. Meski tak mencetak gol, namun Guardiola menilai Phil Foden mampu tampil mengesankan dengan mengatur ritme permainannya. Posisi tersulit dalam sepak bola adalah penyerang, ujar Guardiola, seperti dilansir dari laman resmi Manchester City. Anda dikelilingi oleh dua pemain, ruangnya minim dan di depan Anda memiliki 2 atau 3 gelandang bertahan. Dengan kata lain, Anda akan dijaga oleh 5 pemain. Anda tak punya banyak waktu untuk memaksimalkan setiap peluang. Anda harus bergerak cepat dan memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Dia mungkin sedikit tidak sabar di sepertiga akhir-akhir, terutama di babak kedua. Dia harus membuat operan karena jika Anda tidak bisa melakukannya dalam 1 kali tembakan, maka Anda harus mencari kesempatan kedua. Tapi dia berjuang dengan terus berlari, memberikan tekanan kepada lawan, dan membantu kami menjaga ritme permainan. Ketika Phil, Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne melakukan aksi pertama dengan sangat agresif, itu membuat kinerja pemain lainnya menjadi mudah. Kami masih mampu bermain di level permainan yang sangat tinggi, dan babak kedua adalah contoh sempurna untuk itu, pungkas Pep Guardiola.